Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Baik, kembali bertemu kita dalam perkuliahan secara melalui video ya. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam perkuliahan di ke-10 dengan tema manajemen operasional pada perusahaan jasa. Baik, kita mulai dari pengertian manajemen operasional untuk mengingat-ingat kembali ya, apa sebenarnya manajemen operasional. Ya, kita tahu bahwa manajemen operasional adalah proses pengelolaan sumber daya, sistem, dan proses yang dibutuhkan untuk menghasilkan dan mengantarkan jasa kepada pelanggan secara efisien, konsisten, dan berkualitas. Jadi ada proses bagaimana antara sumber daya manusia, sistem, ya, dan proses yang nanti menjadi sebuah standar agar kemudian ada suatu produk jasa yang diberikan kepada pelanggan. Nah, itu diukur secara efisien, konsisten, dan berkualitas ya. Itulah manajemen operasional dalam kaitannya dengan operasional jasa. Nah, pada perusahaan jasa ya, utamanya bukan pada produk fisik ya, tapi pengalaman layanan dan interaksi pelanggan. Oleh karena itu, operasional jasa ini sangat tergantung pada SDM-nya ya, dalam hal ini adalah sumber daya manusianya, pada proses layanan dan teknologi begitu. Jadi tiga hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting dalam kegiatan bisnis di bidang jasa. Baik, ada beberapa karakteristik ya, sebagai ciri-ciri bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa. Kita bisa lihat ada setidaknya 4 karakter keunikan tersendiri ya dibandingkan dengan manufaktur. Jadi untuk karakteristik operasi di perusahaan jasa itu yang pertama tentu yang kita sebut dengan intangibility atau tidak berwujud. Layanan tidak bisa disimpan atau dilihat sebelum digunakan. Karena dia tidak berwujud ya. Misalnya ya kalau kita memperbaiki kendaraan kita di bengkel, maka layanannya tidak berwujud, kendaraannya menjadi lebih nyaman begitu. Jadi kita lebih kepada mendapatkan manfaat ya, atau kita melakukan perobatan ya, pengobatan gigi misalnya. Nah, jadi tidak berwujud dari sakit menjadi sembuh begitu. Nah, kemudian adanya interaksi langsung dengan pelanggan. Jadi pelanggan sering dibuat langsung dalam proses produksi jasa atau co-creation. Ya, misalnya ketika bertemunya antara pasien dengan dokter, bertemunya antara pelanggan kendaraan bermotor dengan teknisinya ya, atau mekanik yang memperbaiki kendaraan, kan bertemu langsung begitu. Atau seorang yang mendapatkan layanan konsultasi psikologi ya, jadi bertemu langsung dengan psikolognya begitu. Jadi interaksi langsung dengan pelanggan. Kemudian tidak dapat di stok ya. Kapasitas layanan harus dikelola secara real time. Ya, tentunya karena setiap waktu itu berjalan ya, sama seperti sebuah penerbangan, berapapun penumpang yang akan berangkat ya dia harus berangkat begitu, walaupun di situ ada misalnya kapasitas kursi pesawat tuh di sekitar 150 kursi, tetapi karena hanya ada 50 ya, dan tetap harus berangkat, yang 100 ini tidak bisa disimpan untuk pekan depan atau keberangkatan berikutnya gitu. Jadi langsung habis di hari itu juga, real time dia gitu. Nah, kemudian variabilitasnya tinggi. Nah, kualitas layanan sangat dipengaruhi oleh manusia dan situasi begitu. Nah, ini banyak variabel
yang menyebabkan layanan itu bisa dilaksanakan apa tidak. Termasuk diantaranya tadi variabelnya itu adalah situasi ya. Ya bisa saja gitu, ketika ingin ada pelayanan, ternyata terjadi misalnya sebutlah bencana alam ya, tiba-tiba gempa ya, misalnya rumah sakit, atau kendaraan ya, bus, tiba-tiba mobil atau busnya tuh rusak begitu. Nah itu sangat tergantung dari situasi dan manusia yang melayani. Jadi penting ini bagi proses jasa ini untuk memastikan bahwa manusianya memiliki kompetensi atau kualitas untuk bisa melayani pelanggan ya. Misalnya kalau bus tentu drivernya, kalau pesawat pilotnya, kalau rumah sakit dokternya, kalau lawyer berarti pengacaranya begitu. Nah, kita masuk bagian ketiga, adapun tujuan dari manajemen operasional jasa. Yang pertama adalah menyediakan layanan berkualitas tinggi secara konsisten. Nah, ini intinya bagaimana adanya kualitas yang optimal dan konsisten dalam memberikan pelayanan. Makanya perlu dipelajari ya, bagaimana manajemen operasional jasa supaya berkualitas dan konsisten. Kemudian meningkatkan proses atau meningkatkan efisiensi proses dan penggunaan sumber daya. Jadi bagaimana proses itu bisa lebih efisien, lebih efektif gitu ya. Yang jangka waktunya harusnya sekian, itu bisa dipercepat, bisa diperingkas, dan bisa dioptimalkan pelayanannya. Kemudian juga berguna untuk menjamin kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, karena kita tahu bahwa pelanggan adalah ruh dari sebuah kegiatan bisnis ya. Kalau tidak ada pelanggan, maka bisa dipastikan bisnis akan mati. Maka dengan adanya kepuasan ya dan loyalitas pelanggan, maka bisa dipastikan bisnis bisa tetap berlangsung. Karena apa? Karena ada transaksi, ada omset ya, sehingga ada operasional yang bisa didapat dari kegiatan bisnis tersebut. Kemudian mengurangi waktu tunggu dan antrian. Ya, tentunya ini ya dalam bisnis jasa seringkali yang menjadi satu keluhan bagi pelanggan itu adalah ketika menunggu atau dengan antrian yang tidak jelas. Nah, sekarang kita tahu ya, layanan-layanan di bank itu sudah baik ya, dengan menggunakan sistem antrian. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana sekarang layanan di rumah sakit juga sudah cukup baik begitu. Bahkan apabila kita berobat ya, kita tuh sudah bisa melalui sistem online-nya untuk mendaftar gitu, melalui aplikasi. Ini agar kita tidak menunggu terlalu lama karena kita bisa memperkirakan bahwa jam sekian kita akan mendapatkan tindakan medisnya. Nah ini penting dalam usaha jasa. Jadi ini berkaitan dengan teknologi yang digunakan. Nah kemudian fungsi utama manajemen operasional jasa itu tentu adalah yang pertama desain layanan. Nah jadi desain layanan ini menyusun model layanan tatap muka atau digital atau mobile ya. Jadi kita mungkin sekarang sudah punya mobile banking ya. Ini merupakan layanan agar kita tidak harus ke bank untuk melakukan transfer gitu ya, untuk mengecek berapa saldo kita gitu. Nah, tatap muka itu berkaitan dengan misalnya adanya pelayanan yang harus bertemu dengan pemilik usaha jasa ya, misalnya customer service. Nah ini bagaimana si CS tadi itu bisa memberikan pelayanan yang baik, bagaimana tersenyumnya, bagaimana gesturnya, bagaimana cara menyapa dan seterusnya. Itu semua penting ya dalam operasional jasa. Kemudian juga menentukan alur layanan front office dan back office ya, dari mulai awal sampai akhir gitu. Jadi customer itu merasa mendapatkan kejelasan dari mana prosesnya dan seperti apa akhirnya. Nah ini penting ya dalam layanan pada customer. Apalagi kalau misalnya itu di pemerintahan, ketika kita harus mengurus sejumlah surat-surat yang kita butuhkan ya untuk berbagai kepentingan kita, maka penting
Kemudian pemerintah membuat semacam alur pelayanan supaya masyarakat tahu dan transparan seperti apa proses pengurusannya, ya misalnya mengurus KTP, KK, ya dan lain-lain. Kemudian berikutnya adalah perencanaan kapasitas, ya. Perencanaan kapasitas ini berhubungan dengan menyesuaikan jumlah tenaga kerja, alat dan ruang dengan permintaan. Kemudian mencegah kekurangan kapasitas dan kemudian forecasting, permintaan berdasarkan tren pelanggan. Nah, ini penting ya. Jadi kapasitas itu kan adalah output dari sebuah produk jasa, ya. Jadi untuk itu dengan adanya manajemen operasional jasa ini kita dapat memahami tentang bagaimana menyesuaikan berapa tenaga kerjanya, berapa alat dan ruang permintaan, kemudian mencegah kekurangan kapasitas, kemudian juga membuat peramalan, ya, peramalan permintaan berdasarkan tren pelanggan begitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah manajemen antrian dan waktu. Nah, ini penting ya, jadi mengatur antrian dengan waktu tunggu yang cukup, misalnya dengan nomor antrian, ya, kemudian atau dengan menggunakan self check-in di hotel. Nah, ini juga bagian dari cara mengatur ataupun memanajemeni antrian berdasarkan waktunya. Kemudian juga pengelolaan tenaga kerja, ya. Ini juga penting karena nanti SDM ataupun manusia di dalam bisnis jasa ini menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan, ya, sehingga perlu adanya semacam pelatihan layanan prima atau service excellent, kemudian jadwal kerja berbasis beban layanan dan penilaian kinerja petugas layanan. Jadi karena manusia itu menjadi produk dari jasa itu sendiri, ya, karena dengan keahliannya maka manusia ini betul-betul harus dilatih, ya, dilatih sehingga dia memberikan pelayanan yang excellent nantinya. Kemudian juga karena dia juga bekerja dengan beban yang tidak mudah, barangkali nanti harus dikasih jadwal kerja yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya. Jangan sampai dia bekerja dalam kondisi atau bebannya overload, ya, berlebih, sehingga nanti akan mempengaruhi kualitas layanan. Kemudian juga penilaian kinerja petugas layanan. Ini menjadi salah satu ukuran ataupun indikator. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pengendalian kualitas jasa. Nah, bagaimana cara mengendalikan ataupun mengukur sebuah jasa itu punya kualitas? Maka nanti diukur dengan menggunakan model SERVQUAL, ya, atau tangible, reliability, responsive, assurance, dan empati. Jadi misalnya sebuah rumah sakit, tangible-nya apa? Berhubungan dengan bukti fisik, ya, misalnya alat-alat kesehatannya, tempat tidurnya, kenyamanan dalam menunggu antrian, ya, kemudian tingkat dingin AC-nya itu tangible, ya, kemudian jarum suntiknya itu semua tangible. Nah, kemudian reliability itu reliable, orang kemudian yakin, ya, mendapatkan satu pengobatan, artinya reliable. Ketika kita ingin berobat kita sembuh gitu. Kalau tidak sembuh berarti tidak reliable dia, ya, layanannya. Kemudian responsif, bagaimana kecepatan dalam menangani keluhan dari pasien. Nah, jangan pasien itu terlantar. Assurance itu adalah jaminan, ya, bahwa ketika orang berobat di sana ada jaminan akan, ya, mendapatkan kesembuhan di dalam pengobatan. Kemudian empati, ini berhubungan bagaimana seluruh staf di rumah sakit, dari mulai staf yang di front office, ya, kemudian yang menjadi perawat, dokter, itu mampu membangun empati kepada pasien sehingga mereka merasa, ya, mendapatkan satu perhatian yang baik gitu. Kemudian bisa diaudit, ya, mutu layanannya dengan misalnya mystery solver, ya, artinya
Ini pengunjung yang pura-pura bertanya atau pura-pura mendapatkan pelayanan. Dia tidak tahu sebenarnya sedang dinilai oleh seorang pasien atau pelanggan yang pura-pura menjadi pelanggan begitu. Kemudian dinilai bagaimana gitu kan. Kemudian penanganan komplain pelanggan secara sistematis. Nah, ketika ada komplain, maka harus ada kepastian bagaimana cara penanganannya. Ini penting. Nah, kemudian ada teknologi dan sistem informasi, ya. Penerapan teknologi seperti aplikasi mobile, kemudian CRM atau Customer Relationship Management, chatbot, antrian otomatis, ini semua adalah teknologi untuk menjaga hubungan konsumen. Kemudian juga penggunaan sistem ERP atau POS dalam restoran dan toko apabila dia sebuah restoran atau toko ya. Nah, contoh ini studi kasus operasional di klinik gigi, katakanlah namanya Senyum Sehat ya. Nah, masalahnya adalah operasionalnya adalah antrian pasien panjang, keterlambatan dokter, komplain tentang kebersihan ruang tunggu dan administrasi lambat. Nah, ini ada dua permasalahan ya. Jadi dengan antrian yang panjang dan keterlambatan dokter ini mempengaruhi pelayanan. Nah, kemudian adanya komplain dari dari konsumen dan ruang tunggu yang kotor serta administrasi yang lambat. Ini bagaimana solusinya? Maka harus ada yang pertama reservasi online. Jadi diperbaikilah sistem antriannya dengan menggunakan online. Kemudian untuk staf administrasi itu dilatih bagaimana cara melayani pelanggan. Kemudian membuat jadwal ulang dengan sistem kapasitas per jam. Jadi harus ada jadwal yang memastikan bahwa layanan bisa diberikan ya. Kemudian checklist SOP, kebersihan dan alur pasien. Jadi membuat standar yang bisa di-checklist ya dari mulai A sampai Z ya, memastikan semuanya berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, hasilnya waktu tunggu berkurang bisa 50%, kepuasan pasien naik 30% dan dokter dan staf bekerja lebih terjadwal. Terakhir ya, 6 strategi operasional jasa unggul. Pertama adalah customization ya, personalisasi layanan, membangun loyalitas. Tentu artinya bagaimana layanan ini bisa memberikan satu jaminan agar pelanggan menjadi loyal, yang ciri-cirinya mereka akan melakukan pembelian ataupun membeli secara berulang, bahkan dia merekomendasi, bahkan dia akan membeli produk-produk lainnya. Ya, kalau bank dia menabung juga dia membeli asuransinya atau dia meletakkan emasnya di sana begitu. Kemudian service recovery, cepat tanggap dalam menangani keluhan. Ini penting. Jadi pelanggan yang mengeluh harus segera dilayani dengan baik. Kemudian lean service, mengurangi pemborosan waktu dan tenaga ya. Kemudian just in time scheduling, ini untuk layanan medis, salon dan logistik. Oke, kesimpulan ya. Jadi manajemen operasional dalam perusahaan jasa berfokus pada mengatur proses layanan agar efisien, responsif dan memuaskan pelanggan. Jadi efisien berarti hemat, responsif kecepatan, kemudian pelanggan puas. Keberhasilannya sangat tergantung pada bagaimana kualitas SDM-nya itu sendiri. Kemudian bagaimana proses alur layanan serta teknologi yang digunakan. Tujuannya adalah untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang unggul dan efisien internal yang tinggi. Jadi nanti pelanggan mendapatkan pengalaman yang memuaskan sehingga dia akan repeat, akan berulang, bahkan dia merekom sehingga perusahaan menjadi lebih tumbuh dan berkembang karena memiliki omset yang terus meningkat. Barangkali ini ya materi kita, nanti kalau tidak paham bisa didiskusikan lebih lanjut dalam grup WA kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.